Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Narti. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pagi-pagi sudah mengganggu waktu Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Narti. Iya. Hujan-hujan terus tapi alhamdulillah kita sehat ya. Baik, ini Ibu mohon maaf. Saya ada tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan. Apakah Ibu ada waktu untuk saya melakukan wawancara? Oh, yang perlu penggeraknya Bu Narti. Iya betul Bu. Oh, iya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Boleh saya mulai dengan langsung pertanyaan ya Bu? Boleh. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan Insya Allah baik. pasti Ya. bisa Ibu. Nah ini Ibu sebagai pimpinan di SMP 196 ya Bu ya. Bagaimana selama ini Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin saya mengingatkan sedikit ya Bu ya, mohon maaf. Kalau dilema etika itu artinya benar lawan benar Ibu, sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah. Ini bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Ya, kemarin Bu Dara juga sudah menjelaskan ke saya tuh Iya. dilema etika Oh, iya. sama apa tuh tadi Rujukan tujuan moral. moral ya. Iya. Oke, kalau saya mengidentifikasinya saya dengan mencari data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber supaya apa? Supaya saya bisa pilah-pilah Iya. ya mana yang harus saya ambil, mana yang harus saya kesampingkan. Oh, berarti memilah-milah Ya, data betul. itu luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Ibu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Caranya yang pertama tentu saja saya identifikasi dulu. Oh, betul. Ya kan, saya identifikasi dulu. Ya. Kemudian saya juga pasti akan mempertimbangkan kebaikan buat anak itu apa. Kalau saya ambil langkah ini, keburukan buat anak itu apa. Jadi prinsipnya saya akan berpihak ke murid supaya apa? Supaya kita melayani murid itu untuk kebajikan mereka, memang untuk kepentingan mereka. Dan yang terakhir itu pasti dasar hukum akan saya pertimbangkan betul. Yang aturan hukumnya itu harus jelas betul seperti apa. Gitu. Tapi prinsipnya saya akan berpihak pada murid mana yang lebih untung ke muridnya. Gitu ya. Jadi nilai-nilainya harus dipertimbangkan apa yang saya lakukan. Luar biasa. Intinya adalah apapun yang diputuskan selalu berpihak kepada Iya, murid. betul. Karena kita di sini untuk Iya, murid, baik. gitu kan? Berikutnya Iya. nih Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini ketika ada kasus, pastilah saya tanya berbagai pihak. Betul. Dari mulai wakil Iya. sampai wali kelas sampai guru BP gitu. Iya. Saya datanya saya catat. Kemudian setelah itu saya pisah-pisahkan, saya pilah-pilah tadi. Kemudian saya baru kalau ini saya literasi dulu dasar hukumnya apa nih, Ya, gitu kan? Saya berliterasi dasar hukum, ada nggak dasar hukumnya? Kemudian baru setelah itu saya berdiskusi dengan tim penyelesaiannya seperti apa, baru saya mengambil keputusan. Luar biasa ya sudah Ya. dilakukan. Nah berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Langkah-langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. ya langkah-langkahnya yang pertama ini contoh ya. Oh boleh. Ya contoh ya. Iya. Langkah-langkah ya Bu ya, yang efektif Yang seperti efektif apa? ya. Contohnya misalnya saya kasus di mana anak ini tidak pernah mau masuk sekolah. Iya. Ya kan, tidak pernah mau masuk sekolah karena mungkin sudah merasa tidak nyaman mungkin Iya. karena temannya di 196. Sebenarnya walaupun karena perilaku orang tuanya di rumah, tapi mereka mungkin malu. Nah, saya akhirnya karena di aturan itu saya tidak bisa mengeluarkan siswa, maka saya carikan tempat yang mungkin dia lebih nyaman di sekolah yang lain gitu ya. Tapi sebelumnya saya lakukan
mempersiapkan dulu prosedur yang harus dilakukan sebagai dari sekolah. Misalnya saya mendatangi rumahnya, berkoordinasi dengan guru BP, dengan wali kelas, dengan wakil kesiswaan. Nah, ketika memang itu anak ini memang sudah tidak nyaman dan tidak bisa sekolah di 196, maka anak ini akan saya carikan sekolah lain yang memang memungkinkan anak ini bisa sekolah kembali. Yang penting anak ini bisa sekolah dan tidak putus sekolah. Dan saya akan awasi itu anak itu keberadaannya di sekolah swasta kemarin itu malah sampai lulus, ijazahnya sudah diterima ya gitu. Nah itu saya akan awasi sampai ke sana gitu. Artinya saya melakukannya bukan karena saya mengorbankan anak itu, tapi justru saya menolong anak itu supaya tidak putus sekolah. Ini contoh kasus. Tapi tentunya saya mengikuti prosedur yang harus dilakukan oleh sekolah. Oh, berarti saya simpulkan ya Bu ya, berkoordinasi dengan berbagai pihak, Betul. kemudian mengawal keputusan tersebut berjalan, dan kita memang itu sesuai dengan aturan ya Bu ya. Baik, berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya pasti ada. Iya. Ya, misalnya ambil contoh yang saya contohkan tadi, ya kan, itu kan tantangannya seolah-olah kesannya saya, pandangan orang, seolah-olah saya memindahkan anak itu, saya nggak suka sama anak. Itu masyarakat pasti akan berpandangan kurang baik orang tua apalagi gitu kan. Nah, tapi kan tergantung komunikasi kita dengan orang tua itu yang bersangkutan. Ketika siswanya menerima dan tahu masalahnya apa, kemudian itu salah satu cara penyelesaiannya, kuncinya di komunikasi, maka semuanya alhamdulillah selama ini baik-baik saja Bu. Gitu. Dan alhamdulillah nggak, ya tantangan itu selalu ada, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik maka tantangan itu bisa kita selesaikan. Saya percaya itu mampu melakukannya. Luar biasa. Nah berikutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikannya di saat itu atau memiliki jadwal-jadwal khusus gitu Bu? Saya tidak pernah mengalokasikan jadwal khusus Bu, karena itu kan kasus ya. Saya pengennya Inginnya kasusnya ada kasus ya Bu ya. Betul, kasus gitu. Jadi ketika ada kasus baru saya lakukan sesuai dengan prosedural gitu kan. Tapi ketika ada kasus ya kita selesaikan, tapi mudah-mudahan tidak ada kasus, jadi nggak ada catatan. Iya betul. Nah Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu, apakah ada faktor-faktor baik seseorang ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Banyak. Kalau seseorangnya banyak, dari tim sekolah, baik itu wakil, baik itu staf, baik itu BP, baik itu wali kelas, dan saya faktornya ada dari Sudin Dinas Pendidikan ya, ada pengawas, ada akabit, ada kasubag di Sudin, jadi itu sangat membantu saya untuk pertimbangan saya bagaimana saya ngambil keputusan. Dan faktornya tentu saja itu adalah aturan hukum yang ada. Sekali lagi literasi hukum itu harus saya selalu update supaya saya menjalankan tidak melawan hukum yang ada. Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Prinsipnya kita berada di sini karena mereka ada. Jadi ketika kita ada kasus-kasus seperti itu, memang Allah sudah mengutus kita berada di sini. Saya berada di 196 itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, gitu kan? Jadi kita berpikir positif, memang itu harus kita selesaikan, menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita untuk melayani siswa-siswa ini supaya supaya hak mereka untuk belajar itu bisa terpenuhi gitu. Jadi tidak putus sekolah, berperilaku baik, berkarakter baik, dan cerdas tentunya berprestasi juga. Masya Allah, luar biasa Ibu. Saya banyak belajar dari Ibu pagi ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan tambah sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Sukses juga. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lulus dan nilainya sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Ya. Baik Ibu, saya yakin Ibu banyak kegiatan. Saya sudahi percakapan ini ya Bu ya.